Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desiana Purnamasari dengan NIM 2131211017 dari kelompok 12 Filsafat Ilmu bersama teman saya Sofiah Amatullah El-Khalisa dengan NIM 2131211016. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang pengertian etika aksiologis dan deontologis beserta summum bonum yang meliputi hedonisme, utilitarisme, kebajikan, HAM, dan titah ilahi. Pengertian etika aksiologis. Secara etimologi, aksiologis berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu aksios yang berarti nilai dan kata logos yang berarti teori. Jadi, aksiologis merupakan cabang yang mempelajari tentang nilai. Dengan kata lain, aksiologi adalah teori nilai. Surya Sumantri mendefinisikan aksiologi sebagai teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dan pengetahuan yang diperoleh. Aksiologi dari Kamus Bahasa Indonesia adalah kegunaan ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia. Kajian tentang nilai-nilai khususnya etika. Menurut Wibisono, seperti yang dikutip Surajio, aksiologi adalah nilai-nilai sebagai tolak ukur kebenaran, etika dan moral sebagai dasar normatif penelitian dan penggalian serta penerapan ilmu. Pengertian etika deontologis. Istilah deontologis berasal dari kata Yunani deon yang berarti kewajiban dan logos berarti ilmu atau teori. Menurut etika deontologi, sesuatu tindakan dinilai baik buruk berdasarkan apa tindakan itu sesuai atau tidak dengan kewajiban. Dengan kata lain, suatu tindakan dianggap baik karena tindakan itu memang baik pada dirinya sendiri sehingga merupakan kewajiban yang harus kita lakukan. Sebaliknya, suatu tindakan dinilai buruk secara moral karena tindakan itu memang buruk secara moral sehingga tidak menjadi kewajiban untuk kita lakukan. Aliran-aliran pada etika. 1. Hedonisme. Sikap hidup hedonistik dalam pemahaman umum yang menggejala pada masyarakat, yakni sikap hidup yang cenderung foya-foya dan lebih berkonotasi materi. Kecenderungan ini nampak juga dalam bidang ekonomi tanpa memperhitungkan konsekuensi logisnya. 2. Utilitarianisme. Etika utilitarian adalah suatu ide atau faham dalam falsafah moral yang menekankan prinsip manfaat atau kegunaan dalam menilai suatu tindakan sebagai prinsip moral yang paling dasar. 3. Kebajikan. Penelitian yang dilakukan pada beberapa kelompok budaya dalam peradaban manusia, kemudian melahirkan beberapa klarifikasi mengenai nilai-nilai kebajikan. Salah satunya adalah klarifikasi 6 nilai kebajikan oleh Peterson dan Seligman pada 2004. Menurut mereka, nilai-nilai kebajikan diklasifikasikan dalam 6 nilai, yaitu kebajikan, keberanian, kebaikan hati, keadilan, kesabaran, dan kesalehan. 4. HAM atau hak asasi manusia. HAM adalah hal yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodratif dan fundamental, sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga, dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, atau negara. Sedangkan dalam undang-undang tentang hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. 5. Titah ilahi. Teori perintah divina adalah teori yang menjelaskan moralitas dalam perspektif agama atau eksternal Tuhan. Pusat teori moral perintah ilahi adalah
bahwa moralitas itu sendiri apa yang benar dan salah, baik dan buruknya tergantung pada perintah Tuhan. Teori ini menyatakan bahwa moralitas berasal dari Tuhan dan hanya Tuhan dan tidak ada sumber lain. Mungkin cukup sekian dari kami. Bila ada kesalahannya, kami mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.